Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys. Persipura Jayapura, 2 vs 0 Deltras FC. Persipura Jayapura mampu mengalahkan lawannya Deltras FC pada pekan keempat lanjutan Liga 2 Indonesia musim 2022-2023 Grup C di Stadion Lukas NMB dengan skor akhir 2-0. Dengan kemenangan ini maka Mutiara Hitam kokoh di puncak klasemen Grup C dengan perolehan poin 9 dari 4 kali bermain, 3 kali menang dan sekali kalah, sementara Deltras FC 4 kali bermain, 2 kali menang dan 2 kali mengalami kekalahan. Gol kemenangan Persipura Jayapura dicetak oleh Ramai Rumakik 22, babak pertama dan gol tambahan tercipta dari Wolf Horota 70, babak kedua. Setelah wasit Ferry Permana meniupkan peluit jalannya pertandingan tuan rumah mengambil inisiatif menyerang, beberapa kali gawang tim tamu yang dijaga M. Bima Sakti Andiko terancam. Ian Luis Kabes dan kawan-kawan nampaknya berhasrat untuk membuat gol lebih dulu sehingga serangan sporadis terus dilancarkan baik dari sisi kiri maupun kanan pertahanan lawan. Pemain timnas Indonesia Ramai Rumakik begitu gesit dengan pergerakan dan skill olah bolanya yang jauh di atas rata-rata sehingga mampu merepotkan barisan pertahanan tim tamu. Bukan hanya Ramai Rumakik, Patri Wanggai, Ian Luis Kabes dan Gunansar Mandowen beberapa kali harus membuat lelah Beni Wahyudi dan kawan-kawan dengan pergerakan yang lincah. Tercatat beberapa peluang emas tercipta di awal-awal babak pertama. Memasuki menit ke-22, serangan yang baik dibangun sehingga Ramai Rumakik mampu membuat gol untuk timnya sehingga merubah skor menjadi 1-0. Anak asuh Ibnu Grahan juga sempat membuat pertahanan tuan rumah kocar-kacir. Namun pertahanan belakang yang dikomandoi Brian Fatari dan Justinus Pae mampu meredam pergerakan dan skema permainan yang dibangun Deltras FC. Beberapa kali gawang Persipura yang dijaga Mario Londok harus bekerja keras mengantisipasi bola-bola liar dari tim tamu namun tidak merubah skor 1-0 untuk Persipura. Hingga wasit meniup peluit berakhirnya babak pertama skor 1-0 untuk keunggulan Persipura Jayapura atas Deltras FC tidak berubah. Memasuki babak kedua, kedua tim bermain terbuka dengan permainan 1-2 sentuhan. Permainan tim tamu dibangun dari lapangan tengah dan mampu menembus pertahanan tuan rumah, namun sayang peluang di menit ke-46 oleh Beni Asyar masih melambung dari gawang Persipura Jayapura. Kedua tim masih memainkan bola di lapangan tengah, dengan satu kali umpan-umpan lambung ke dalam kotak penalti lawan, namun sayang peluang dari kedua tim masih kandas di pertahanan. Ramai Rumakik hampir menambah keunggulan timnya, kalau saja bola lambang dari tendangan sudut dari Ian Luis Kabes di menit ke-49 dapat dimanfaatkan dengan baik. Kesempatan datang buat Persipura Jayapura. Tendangan sudut yang dilakukan Gunansar Mandowen di menit ke-57, tidak mampu dikonversi menjadi gol oleh Patri Wanggai karena bola terlalu cepat dari pergerakannya. Beberapa kali di menit-menit ke-60, pemain-pemain Persipura Jayapura kehilangan bola karena passing yang dilakukan gagal dikontrol dengan baik. Pemain Deltras Sidoarjo pun mampu mengimbangi permainan anak-anak Mutiara Hitam. Alhasil, dua pemain Persipura Jayapura Ian Luis Kabes dan Syaiful Indra Cahya harus ditarik keluar oleh head coach Persipura Jayapura Ricky Nelson dan memasukkan pemain yang masih bugar yakni Patrick A. Wongsiwor dan Giovanni da Costa Numberi untuk menambah daya serang. Pergerakan dan skill olah bola yang baik dari Ramai Rumakik harus beberapa kali dilanggar oleh pemain-pemain Deltras FC. Bahkan, hadangan Kraeka Angger Iswanto kepada Ramai Rumakik berbuah kartu kuning di menit ke-65. Serangan nampaknya tidak kendor dari anak-anak Mutiara Hitam. Di pertengahan babak kedua ini kiper Deltras FCM, Bima Sakti Andiko beberapa kali harus menepis tendangan dan headingan dari pemain-pemain Persipura Jayapura. Kelengahan dari pemain tim tamu mampu dimaksimalkan dengan baik oleh pemain-pemain Persipura Jayapura. Umpan lampung yang disambut headingan dari Patri Wanggai, mampu sambut dengan tendangan dari Brian Fatari, terjadi skrimit di depan gawang dan langsung disambar oleh wingback kiri Persipura Jayapura Wolf Horota di menit ke-70 menjadi gol sehingga merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan tuan rumah. Ramai Rumakik melepaskan tendangan dari luar kotak 16, namun sayang tendangan keras yang menyusuri tanah itu masih mampu ditepis penjaga gawang Deltras FCM. Bima Sakti Andiko. Keunggulan Persipura Jayapura 2-0 untuk tamunya Deltras FC tidak berubah sampai wasit asal Kabupaten Garut Jawa Barat Ferry Permana meniup peluit akhir berakhirnya pertandingan.
Head coach Persipura Jayapura, Ricky Nelson mengatakan meski timnya menang tapi pasukannya sangat kesulitan membongkar pertahanan Deltras Sidoarjo. Ia menambahkan timnya memiliki banyak kesempatan untuk menambah gol melalui peluang-peluang emas yang didapat, namun peluang-peluang itu gagal dimanfaatkan oleh para anak asuhnya. Harusnya lebih dari satu tadi, ada 2-3 peluang di babak kedua. Tapi kita harus mengakui Deltras FC bermain sangat kompak, jelasnya dalam press conference usai laga. Head coach Ricky Nelson mengakui pertahanan lini belakang Deltras FC sangat kuat. Mereka cukup kuat dalam pertahanan dan itu yang membuat kami harus berusaha keras bongkar pertahanan mereka, ucapnya. Dikatakan, masalah penyelesaian akhir nanti yang akan menjadi bahan evaluasi dirinya untuk segera diperbaiki untuk menghadapi laga berikutnya. Ini jadi catatan buat kita perbaiki di seminggu latihan menghadapi Putra Delta Sidoarjo nanti, jelasnya. Terima kasih atas menontonnya. Mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.